Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tang binatang semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam setiap urusannya dan dilancarkan rezekinya. Jadi sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya bahwa saya ingin menunjukkan sesuatu yang bisa dibilang spesial ya, karena mungkin dari kalian beberapa belum ada yang tahu, dan juga dikhususkan untuk peternak pemula ya, agar tidak salah dalam mengambil langkah. Jadi di konten kali ini saya akan membahas tentang perawatan minti ya, atau anakan entok, supaya pertumbuhannya itu maksimal ya, bisa maksimal. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah pakan. Jadi saya pribadi biasanya itu memberikan pakan pabrikan untuk anakan yang saya pisahkan atau saya sapi dari indukannya. Biasanya untuk pakan itu pabrikan itu 2 mingguan lah. Setelah itu baru saya memakai pakan campuran atau pakan alternatif. Saya akan tunjukkan hasil dari perawatan yang maksimal, teman-teman. Bisa lihat, ini bukan anakan entok jumbo ya, tapi ukurannya sudah sangat besar. Umurnya kurang lebih 2 bulanan atau tidak sampai 2 bulan ini. Saya juga kurang paham. Yang jelas ini ukurannya besar sekali teman-teman. Ada perbandingannya, bisa dilihat ini perbandingannya teman-teman. Nah, ini entok yang lebih tua 2 minggu daripada yang ini. Tapi untuk ukuran dan besarnya jauh lebih besar yang ini teman-teman ya, daripada yang ini. Kenapa bisa begitu? Karena yang 8 ekor ini perawatannya saya maksimalkan teman-teman. Jadi kalau kalian ingin entoknya besar-besar seperti ini, kalian simak video ini sampai selesai, karena nanti akan saya jelaskan satu-satu secara terperinci agar kalian tahu apa saja yang perlu kalian perhatikan agar hasil yang didapatkan tuh maksimal. Ini teman-teman lihat ya. Akan saya buka pintunya, akan saya masukkan ke sini agar ada perbandingannya. Sulit ya teman-teman ya, tapi nah ini teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, entok yang 8 ekor ini bulunya masih sedikit, sedangkan yang satu ini sudah tebal, dan yang satu ini lebih tua 2 minggu daripada yang 8 ekor ini. Lihat teman-teman, bisa dilihat ya, badannya tuh jumbo-jumbo semua, walaupun ini bukan entok jumbo. Jadi akan saya bahas ya. Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kandang teman-teman. Nah, untuk kandang atau boxnya sebisa mungkin jangan memakai kandang yang
terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, seperti ini cukup ya. Ini ukuran 1 kali 2 meter untuk 8 ekor anakan. Kenapa seperti itu? Nah, kalau terlalu kecil nanti tempatnya itu ini bisa berbahaya. Karena anakan entok kalau sudah tambah besar itu akan semakin sempit, teman-teman. Kalau terlalu besar juga kurang maksimal dalam penghangatan. Jadi ini ukuran yang saya rekomendasikan ya. Ini kira-kira 1,5, tidak nyampe 2 meter dah. 1,5 atau 2 meteran lah. Kalau lebarnya ini 1 meteran. Yang kedua adalah hal yang paling saya tekankan itu adalah pemberian pakan di malam hari, teman-teman. Itu adalah waktu yang paling bisa dikatakan tuh paling cepat untuk membuat anakan entok itu tumbuh maksimal. Makanya saya menggunakan lampu di sini, teman-teman ya. Ini lampu yang saya gunakan. Lampu 5 watt ya, teman-teman ya. Nah, untuk tingginya saya atur segini, teman-teman ya. Nih, kira-kira 10 cm lah dari alas. Jadi kalau bisa ya, pemberian pakan itu kalian beri pakan pabrikan itu sampai full, teman-teman. Sore pun begitu. Jadi agar pada saat malam hari mereka tidak kekurangan makanan. Lalu faktor selanjutnya adalah minuman, teman-teman ya. Nah, untuk minumannya saya pakai tempat minum yang seperti ini ya. Ini ukuran berapa saya kurang tahu. Ini mungkin 1 atau 2 liter ini. Air juga tidak boleh sampai kering, teman-teman ya. Jadi pakan jangan sampai habis. Yang kedua, minuman juga jangan sampai habis. Karena itu adalah faktor yang menunjang pertumbuhan anakan entok bisa sampai besar atau tumbuh maksimal. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan pakan pabrikan, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Cuma hasilnya tidak akan semaksimal pakan pabrikan. Kalian bisa menggantinya dengan tepung ikan. Cuma ya biayanya juga mahal juga. Tapi karena itu untuk hanya jangka waktu 2 minggu, jadi saya rasa tidak terlalu banyak, teman-teman. Untuk pakan pabrikannya sendiri. Nah, faktor yang terakhir adalah ini, teman-teman. Jadi saya itu menggantung minuman seperti ini, teman-teman. Nah, jadi faktor yang paling penting adalah jangan sampai atau jangan biarkan anakan entok tadi itu berendam di air atau bermain air. Ya, kenapa seperti itu? Jadi ada mitos sebenarnya. Jadi tidak ditemukan penelitiannya, tapi sudah saya praktekkan bahwasanya kalau anakan entok itu berendam air, itu akan mempercepat pertumbuhan untuk bulunya. Nah, saat anakan entok sudah mulai tumbuh bulu atau banyak bulunya atau lebat bulunya, maka nutrisi yang ia makan juga akan dibagi kepada bulu tersebut, teman-teman. Jadi tidak hanya ke pertumbuhannya atau pertumbuhan tulangnya, tapi juga pertumbuhan bulunya. Maka dari itu sebisa mungkin selama proses kalian ingin memaksimalkan pertumbuhan tulangnya, maka jauhkanlah anakan entok ini dari berendam air, teman-teman. Nah, setelah 2 minggu
Jika kalian ingin mengganti pakannya dengan pakan alternatif, sudah bisa teman-teman. Yang terpenting adalah poin terakhir, jangan sampai anakan entok itu berendam dalam air teman-teman. Memang boleh, bagus, tapi nantinya akan mempercepat pertumbuhan untuk bulunya teman-teman. Sehingga nutrisi yang ia dapatkan atau ia serap atau ia makan juga akan dibagi pada pertumbuhan bulu tersebut. Mungkin sekian konten dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.